Shalom, pemirsa, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Bertemu kembali dalam penjelasan pelajaran firman Tuhan. Hari ini, Jumat tanggal 10 bulan Juli tahun ke-2026. Penjelasan berikut merupakan pendalaman untuk pelajaran sepanjang pekan ini. Pemirsa yang terkasih, pelajaran penutup pekan ini mengajak kita merenungkan kembali makna salib Kristus sebagai pusat dari seluruh rencana keselamatan Allah bagi umat manusia. Ellen G. White menjelaskan bahwa pada masa sekarang salib dipandang sebagai lambang kekudusan, kasih, dan pengharapan. Tetapi pada zaman Paulus, salib justru merupakan simbol kehinaan, kutuk, dan hukuman yang paling memalukan. Karena itu, pemirsa, memberitakan seorang juru selamat yang mati di kayu salib dianggap sebagai sesuatu yang memalukan, tidak masuk akal, bahkan layak ditertawakan oleh masyarakat Yahudi maupun Yunani. Meskipun demikian, Paulus tidak pernah mengurangi ataupun menyembunyikan berita salib demi memperoleh penerimaan dari masyarakat. Karena ia mengetahui bahwa hanya melalui salib manusia dapat memperoleh keselamatan. Para pemirsa, pelajaran ini mengingatkan bahwa Injil tidak diukur dari seberapa mudah diterima oleh dunia, melainkan dari kesetiaannya, menyatakan kebenaran Allah yang sanggup menyelamatkan orang berdosa. Bapak, Ibu sekalian, Ellen G. White juga menjelaskan bahwa Paulus memahami sepenuhnya risiko yang akan dihadapinya ketika memberitakan Kristus yang disalibkan kepada masyarakat Korintus yang sangat menghargai filsafat, kebijaksanaan, dan kemampuan berbicara. Orang-orang Yunani menganggap berita salib sebagai kebodohan karena mereka sulit menerima bahwa Allah menyelamatkan manusia melalui penderitaan dan kematian seorang yang disalibkan. Di sisi lain, Bapak Ibu, banyak orang Yahudi menolak berita itu karena mereka mengharapkan Mesias yang datang sebagai pembebas politik yang mengalahkan Romawi dengan kekuatan militer, bukan sebagai hamba yang menderita. Akan tetapi, Paulus tetap menyampaikan Injil dengan keberanian karena ia telah mengalami sendiri perubahan hidup yang luar biasa setelah bertemu dengan Kristus yang bangkit. Bapak, Ibu, pengalaman pribadinya menjadi bukti bahwa kuasa salib bukan sekadar ajaran teologisis, melainkan kenyataan yang sanggup mengubah hati, cara berpikir, tujuan hidup, dan seluruh arah kehidupan seseorang. Saudara terkasih, peristiwa di Taman Getsemani semakin memperlihatkan betapa besar harga yang harus dibayar Yesus demi keselamatan manusia ketika ia berdoa agar cawan penderitaan itu berlalu jika memang ada jalan lain yang sesuai dengan kehendak Bapa. Doa tersebut bukan menunjukkan bahwa Yesus takut menghadapi penderitaan fisik semata, melainkan menggambarkan beratnya beban dosa seluruh umat manusia yang akan ditanggungnya di kayu salib. Saudara, Yesus memahami bahwa ia akan mengalami penderitaan yang sangat dalam, ditolak oleh manusia, memikul hukuman dosa, dan merasakan keterpisahan akibat dosa yang selama ini memisahkan manusia dari Allah. Meskipun demikian, Yesus tetap menyerahkan diri sepenuhnya kepada kehendak Bapa dan rela menjalani jalan salib demi menyelamatkan dunia. Saudara, hal ini menunjukkan
bahwa keselamatan manusia memiliki harga yang sangat mahal, yaitu pengorbanan anak Allah sendiri yang rela memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Para pemirsa sekalian, Paulus kemudian mengajarkan bahwa hikmat Allah sangat berbeda dengan hikmat manusia, karena Allah bekerja melalui cara-cara yang sering kali tidak sesuai dengan harapan manusia. Dunia menganggap kemenangan diperoleh melalui kekuasaan, kekuatan, kekayaan, dan kecerdasan, sedangkan Allah menghadirkan kemenangan melalui kerendahan hati, kasih, pengorbanan, dan salib Kristus. Para pemirsa, apa yang tampak sebagai kelemahan menurut ukuran manusia justru menjadi alat yang dipakai Allah untuk mengalahkan dosa, maut, dan kuasa iblis secara sempurna. Prinsip ini tetap berlaku hingga sekarang, karena banyak ajaran Alkitab seperti keselamatan hanya melalui Kristus, panggilan untuk menyangkal diri, hidup kudus, mengasihi musuh, mengampuni tanpa batas, dan menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Seringkali dianggap tidak masuk akal oleh dunia modern yang lebih mengutamakan kebebasan pribadi dan kemampuan manusia. Namun, demikian pemirsa, orang percaya dipanggil untuk tetap setia memberitakan seluruh kebenaran firman Tuhan tanpa mengurangi atau menyesuaikannya hanya agar lebih mudah diterima oleh dunia. Bapak Ibu Paulus juga menyatakan bahwa manusia duniawi tidak dapat menerima perkara-perkara yang berasal dari Roh Allah karena semuanya hanya dapat dipahami melalui pekerjaan Roh Kudus yang membuka hati manusia. Oleh sebab itu, keberhasilan penginjilan tidak hanya bergantung pada kepandaian menjelaskan Alkitab atau kemampuan berargumentasi, tetapi terutama pada kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam hati para pendengar. Meskipun demikian, Bapak Ibu, Allah juga memanggil setiap orang percaya untuk menjadi saksi melalui kehidupan sehari-hari yang mencerminkan karakter Kristus, sehingga orang lain dapat melihat Injil yang diwujudkan dalam tindakan nyata, kasih, kerendahan hati, kesabaran, kejujuran, pengampunan, dan kesetiaan dalam kehidupan sehari-hari seringkali menjadi kesaksian yang membuka hati seseorang untuk mendengarkan berita Injil. Dengan demikian, Bapak, pemberitaan Injil melalui perkataan harus selalu disertai dengan kesaksian hidup yang konsisten agar orang melihat kuasa salib bekerja secara nyata dalam kehidupan orang percaya. Saudara-saudara, seluruh pelajaran pekan ini membawa kita kepada satu kesimpulan yang sangat penting, yaitu bahwa salib Kristus merupakan pusat iman Kristen, sumber keselamatan, dasar pengharapan, dan puncak penyataan kasih Allah kepada manusia. Salib mengajarkan bahwa manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi hanya dapat menerima keselamatan sebagai anugerah melalui iman kepada Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit. Saudara, salib juga mengingatkan bahwa Allah sering bekerja melalui jalan yang tidak dipahami oleh manusia, sehingga orang percaya harus belajar mempercayai hikmat dan rencana Tuhan, sekalipun berbeda dengan harapan mereka.
ketika seseorang sungguh-sungguh memandang salib dan memahami besarnya kasih Allah yang dinyatakan melalui pengorbanan Kristus. Hidupnya akan mengalami pembaruan sebagaimana yang dialami Paulus setelah perjumpaannya dengan Tuhan. Oleh karena itu, saudara, setiap orang percaya dipanggil untuk menjadikan Kristus yang disalibkan sebagai pusat kehidupan, pusat pelayanan, pusat pemberitaan Injil, dan sumber pengharapan sampai hari kedatangannya yang mulia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Demikian penjelasan pelajaran firman Tuhan untuk hari ini. Sampai bertemu pada pelajaran yang berikutnya. Tuhan memberkati kita semuanya.